eh, bisa jadi ke depan apabila 3 kasus yang kita tetapkan itu sudah terasopsi di sepertiga terakhir, bisa jadi dengan untuk kepentingan hukum, karena mengingat perkembangan 3 perkara itu sudah masuk di perkara 303, kita nanti akan mengambil sikap. Nah, tentunya menunggu perkembangan hasil penyelidikan di perkara 03 ini. Nah, terkait dengan Tantian, tadi kita panggil juga, kita konfirmasi terkait dugaan yang terkait dengan Nana Sabri atau Jiwasraya. Kemudian terkait dengan Ferry Gilang, penanganannya persis seperti terkait dengan Tantian. Untuk dikonfirmasi apakah memang terjadi dugaan kuat perkara Sabri atau Jiwasraya ini sesuai dengan sangkaan kita. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan kita titipkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Pak, apakah si izin Pak, saya Irfan dari IDN. Apakah karena Ferry ini dititipkan ke LPSK, artinya apakah Ferry ini ada potensi sebagai justice kolaborator, Pak? Nanti nunggu perkembangan. Yang jelas kita masih membutuhkan keterangan sebagai saksi untuk kelancaran penyidikan dan untuk perlindungan keamanan bagi yang bersangkutan. Ferry hanya mengakui yang diperantarakan soal Sabri sama Jiwasraya atau bagaimana Pak? Terus soal yang dugaan penerimaan Nina juga US Singapura, apakah sudah diauditkan Pak? Iya, nanti kalau ada perkembangan kami sampaikan. Ya. Satu lagi, ya. Dari mana? Satu lagi ya, terakhir ya. Ya, terakhir. Ya, selamat malam Pak. Meidina dari Kompas TV. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga nanti kita tidak memberikan komentar. Bapak, peran tersangka baru ini apa ya Pak? Ya, dia juga kuat turut serta dalam dugaan tindak pidana TPPU. Oke, cukup ya. Cukup ya, terima kasih. Rekan-rekan tadi sudah pertanyaan, nanti bisa dijawab di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Saudara, Anda baru saja menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait tindak lanjut penanganan perkara dugaan korupsi dari 4 sprindik yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, yakni mengenai 3 korupsi dari diduga yang dari BUMN dan juga tindak pidana pencucian uang. Proses penyidikan masih berlanjut karena pemeriksaan saksi masih terus dilakukan, dan hari ini pemeriksaan juga dilakukan terhadap 7 PT yang diduga kuat untuk menggunakan jasa hukum dari kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan demikian Breaking News pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Koreksinya harga minyak dunia.
Hal itu disampaikan Purbaya. Malam tiba, saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Dampaknya kebakaran ini kepada warga sekitar. TPA Jatiwaringin. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Belum genap sebulan, Kabinet Bayangan langsung mendapat tantangan debat terbuka untuk adu ide dan gagasan. Saya masih bersama Menteri Sekretaris Negara dari Kabinet Bayangan, Ferry Amsari, serta CEO Indo Koperasi Usaha Rakyat 2019-2025 yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Suroto. Mas Suroto, dalam unggahan Anda tanggal 28 itu, Anda fokus ingin adu gagasan, berdebat, terbuka, soal Kopdes. Terlepas dengan atribusi Anda yang juga mengurusi koperasi, tapi kenapa Kopdes di tengah sekian banyak hal-hal, terutama program-program pemerintah yang dikritisi oleh Kabinet Bayangan? Kabinet Bayangan ini kan dideklarasikan 27, saya mengunggah surat ke Bung Ferry itu tanggal 28, baru satu hari, jadi mungkin belum sertijab atau baru ini ya, warming up gitu. Nah, saya kira ini penting ya, saya menyambut juga gembira, ini macam pressure group yang mungkin dapat legitimasi luas dari sosial media, saya baca, ini menurut saya harus juga jelas karena mereka mengklaim sebagai kelompok semacam kelompok intelektual gitu, terus kemudian ada aktivismenya di situ, terus kemudian mereka mengatasnamakan Kabinet Bayangan yang itu sebenarnya berbeda perspektifnya dengan Kabinet Bayangan ada di tadi saya sebut di luar negeri kan gitu. Nah, tapi paling tidak saya melihat, saya mengenal teman-teman ini, mereka ini adalah kelompok yang selama ini juga banyak mengkritik kebijakan pemerintah, terutama Koperasi Desa Merah Putih. Nah, sementara saya sendiri dalam posisi sebagai pendukung dari programatika dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Mas Tifal. Jadi saya ingin tahu sebetulnya seperti apa gagasan kebijakan atau kritik kebijakan yang mereka ingin lontarkan terhadap program pemerintah yang saya lihat sekarang ini sedang dibangun sebagai kekuatan untuk membangun ekonomi masyarakat dan mendekonstruksi sistem kapitalis yang selama ini bekerja, yang selama ini mereka itu hidup di dalam satu sistem ekonomi yang itu menjadi mainstream. Nah, kalau apakah ini berkaitan juga dengan pernyataan dari Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kabinet Bayangan Isnawati Hidayah, makanya Anda terpancing untuk adu debat karena dia bilang begini, Indonesia memiliki lebih dari 131.000 koperasi yang sudah beroperasi dan saat ini berjalan di masyarakat, tetapi kenapa mereka selalu membangun hal yang baru yang diragukan, yang mereka pun bingung sendiri dengan diri mereka, makanya Anda terpancing pernyataan itu untuk debat terbuka. Jadi begini Mbak Isna, itu saya kira itu salah satu, tapi saya juga mengenal teman-teman misalnya seperti Bima itu kan ada di Selios dan mereka juga sering menguji ini kan gitu, Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif sebagai kritik kan gitu. Nah, Mbak Isna ini juga mengatakan 131.000 koperasi sekarang sebagai badan hukum gitu kan. Tapi kalau Mbak Isna tambahkan, selama ini sekarang sudah 80 tahun lebih Indonesia merdeka, itu kalau kita perbandingkan dari total turnover bisnis dari koperasi ini, tidak lebih dari 1%. Tahun 2025 itu hanya 0,97. Nah, jumlah koperasinya banyak, tapi kontras dengan bagaimana kontribusi ekonominya. Artinya kita di dalam situasi yang sedang dikuasai oleh sistem kapitalis, dan Presiden Prabowo dengan konsep Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya ini ingin mendekonstruksi ini, ingin merubah struktur ekonomi yang kapitalistik ini sehingga ada namanya ekonomi rakyat, dan kemudian ekonomi rakyat ini adalah bergerak di seluruh desa sehingga disebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kalau kemudian dinilai oleh Isnawati bingung. Nah, ini karena beliau ini saya kira tidak menguasai persoalan dan juga tidak menguasai data. Ini saya katakan tadi itu data BPS itu, harusnya dicek bahwa data BPS itu turnover bisnis dari koperasi ini tidak lebih dari 1%. Mau dibiarkan seperti ini terus?
mau dibiarkan koperasi sebagai soko guru ekonomi ini ditelantarkan terus, kemudian apa yang akan terjadi di dalam sistem koperasi kalau tidak ada upaya pemerintah sebagai affirmative action untuk merubah struktur ekonomi ini? Di mana letak bingungnya? Apa dasar bingung itu? Karena begini Bang, pernyataan Menko Pangan Zulhas juga bilang terakhir kali dalam rapat koordinasi soal program Kopdes ini, dia bilang tidak akan berkembang menjadi supermarket seperti yang dipersepsikan masyarakat. Jadi koperasi desa ini menyalurkan barang-barang subsidi, berbagai bantuan pemerintah, dan off-taker produk desa. Jadi di mana letak bingungnya? Kan udah jelas begini. Ya, pertama begini, beliau ini kan bekerja untuk kepentingan Agrinas ya, di dalam konteks ya, saya staf ahli Agrinas ya. Koperasi Merah Putih. Agrinas Pangan. Ya, Koperasi Merah Putih kan. Ya, ya. Artinya tentu saja kalau pekerjaan beliau dikritik, wajar saja beliau marah-marah. Oh, no. Kita berdebat soal substansi, karena data. Kalau Ayo, silakan. seandainya program ini katakanlah bermasalah, kemudian dibatalkan, beliau kan mengalami kerugian ekonomi juga. Tapi apapun pendapat. Maksudnya kerugian ekonomi gimana ya? Ya kan bekerja di no. dinas kan. Saya itu bekerja, saya dapat gaji dan saya bekerja sebagai profesional, nggak kan apa masalahnya? Profesional kan dibayar, makanya wajar saja dibela. Saya tidak mempersoalkan itu. Oke, kembali ke pertanyaan saya. Kritik Anda apa? Gagasan Anda sebagai pengkritik apa? Itu yang paling penting. Ini belum yang disampaikan substansi. sudah marah-marah. Oke. Sabar. Oke, lanjut. Makanya gini ya. Pertama, tentu saja kita lihat program ini harus terukur. Di dalam proses penyelenggaraan negara ada namanya perencanaan. Perencanaan itu harus terbuka, tidak kemudian ujuk-ujuk dilaksanakan. Saya agak khawatir dengan gagasan-gagasan yang muncul di Presiden lebih kepada faktor wangsit saja. Misalnya MBG dikatakan itu wangsit dari Pak Presiden, jangan-jangan Koperasi Merah Putih juga wangsit gitu ya. Universitas Republik Indonesia juga wangsit. Kenapa alat ukur melihatnya wangsit? Karena memang nihilnya perencanaan. Kalau orang terencana, dia akan memperhatikan misalnya 130-an ribu koperasi tadi. Kalau memang ada turnover yang bermasalah, kenapa tidak diperkuat dengan dana dari negara? Ya konsep Anda apa? Ini salah satu konsepnya tidak Anda dengar. Bahwa peran negara untuk memperkuat dengan dana tambahan, memperkuat koperasi rakyat yang sudah ada. Kenapa dibuat lagi? Ini rumahnya belum selesai, mau diruntuhkan, bangun rumah baru. Yang Anda khawatirkan kalau bertambah, bukannya itu akan menambah kemungkinan untuk menaikkan ekonomi di tingkat desa? Ini saja belum selesai, kok dibangun yang Jadi baru. Jadi Saudara Ferry, Anda tidak memahami substansi. Jadi begini, 131 ribu itu kenapa turnover bisnisnya atau omsetnya itu hanya 1% itu karena mereka ini bekerja berada di dalam sistem yaitu tadi koperasi yang dilemahkan oleh sistem kapitalis. Ya, itu pemerintah sekarang ini, pemerintah Prabowo ini ingin mendekonstruksi ini. Nah, itu omong kosong. Kenapa omong kosong? Begini, karena tidak ada perencanaan, maka terlihatlah di hutan, di bukit dan segala macam. Padahal ada yang tunggu sabar lah. Katanya mau mendengar perspektif orang, katanya mau berdebat. Masa kemudian dipotong-potong. Jadi setelah kemudian terencana, kita bisa mengetahui kelemahan koperasi selama ini apa. Katanya kapitalis, negara kan punya peran mengendalikan pemilik modal. Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa buat yang baru? Bagi kita ini proyek militer lah. Agrinas kan bagian dari militeristik ini. Ini kan hanya koperasian, pura-puranya koperasi. Kalau dia koperasi, dia akan berdasar kepada kepentingan anggota. Ada anggotanya. Tanya siapa anggotanya, masyarakat enggak. Modalnya saja dari negara. Koperasi itu kan ada 3 jenisnya ya. Konsumsi, produksi, kredit gitu ya. Ini apa makhluknya? Di mana pengaturannya? Bagaimana pengelolaannya? Belum dimulai saja sudah menyerah, sampai diancam oleh Menteri Desa kalau tidak dibantu oleh minimarket itu dalam supply chain atau dalam segala hal, mau diberhentikan, ditutup. Ini saya kira asal-asalan ini. Jadi saya bisa jelaskan ya. Boleh nanti sabar. Ini kan Anda minta dulu. Oleh karena itu peran negara mengancam untuk membantu koperasi Desa Merah Putih ini janggal bagi saya. Pada titik tertentu negara harus bekerja demi kepentingan rakyat. Ini kepentingan siapa? Ngapain negara kemudian tidak menyokong koperasi yang ada?
Aneh bagi saya kalau kemudian cerita dari orang yang menjalankan bisnis Koperasi Merah Putih ini bertahan dan mengatakan koperasi rakyat bermasalah. Padahal dia sendiri orang koperasi. Nah, gimana tuh, Mas? Jadi begini, Saudara Ferry ya, saya mau jelaskan yang namanya kondisi koperasi di Indonesia itu sekarang ini.